Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Juliansyah akan mempresentasikan perancangan DFD, ERD, dan web statis pada aplikasi penjualan aksesoris motor. Ini ada sistem penjualan aksesoris motor. Yang pertama ada entitas yang terdiri dari pelanggan, admin, supplier. Ya, pada entitas customer atau pelanggan harus data keluarnya ada data pemesanan barang dan pendaftaran. Harus data masuknya ada jenis dan harga barang, bukti pemesanan dan nota pembayaran. Pada entitas admin ada data produk dan harus data masuknya ada laporan pemesanan dan laporan pembayaran. Pada entitas supplier harus data keluarnya ada data barang, aksesoris motor, harus data masuknya ada laporan pemesanan barang dan informasi barang. Ini ada prosesnya terdiri dari ada proses pendataan produk, proses pendaftaran pelanggan, proses pemesanan barang, dan proses pembayaran barang. Pengelompokan proses terdiri ada proses pendaftaran pelanggan, proses pembayaran barang, proses pengiriman barang dikelompokkan menjadi customer, dan proses pendataan produk menjadi admin dan supplier. Ini adalah diagram tabelnya. Dari sistem ada customer, proses pendataan pelanggaran, proses pemesanan barang, dan proses pembayaran barang. Ada admin dan supplier dan proses pendataan barang. Ini ada diagram konteks. Pelanggan atau customer harus data masuknya, data pesanan barang dan pendaftaran, harus data keluarnya ada data pemesanan barang dan pendaftaran. Harus data masuknya ada nota pembayaran, bukti pemesanan, jenis dan harga barang. Pada supplier data yang keluar data barang dan data masuknya ada informasi barang dan laporan pemesanan barang. Pada tabel admin data yang masuk adalah laporan pemesanan dan laporan pembayaran. Ini adalah diagram level 0. Sini ada 3 entitas, 4 proses dan 4 storage atau penyimpanan. Supplier mengirim data produk dan diproses ke pendataan produk, dan data produk itu masuk ke data penyimpanan data produk. Terus admin dan customer melakukan data pemesanan dan masuk ke data pemesanan. Customer melakukan pendaftaran dan masuk ke proses pendaftaran customer, dan data customer masuk ke penyimpanan data customer. Ini data pembayaran yang masuk ke proses pembayaran dan disimpan di penyimpanan data pembayaran. Untuk arus yang masuk pada supplier ada laporan customer yang diterima dari pendataan customer. Terus ada laporan data pemesanan yang terima dari proses data pemesanan barang. Ada laporan data pembayaran yang diterima dari pembayaran barang, proses pembayaran barang. Untuk data admin ada info produk yang dari pendataan produk prosesnya, terus mendapatkan laporan data pembayaran dan laporan data pemesanan yang dari proses pemesanan barang dan proses pembayaran barang. Customer yang akan mendapatkan nota pembayaran, jenis dan harga barang, nota total pemesanan barang. Dan ini adalah diagram level 1 proses 1. Admin, data produk masuk ke pendataan produk. Data produk ada proses pelengkapan barang. Data produk masuk ke penyimpan data produk. Terus data produk ini akan ditampilkan data produk, jenis dan harga barang yang akan ditampilkan ke customer.
Ini adalah laporan data produk yang masuk ke supplier, laporan produk dan admin. Ini ada diagram level 1 proses 2. Customer melakukan proses pendaftaran dan diproses pada proses pendaftaran. Register login, terus data login ini akan masuk ke data customer dan mendapatkan info pendaftaran dan customer juga diproses untuk mendapatkan proses info pendaftaran customer. Ini adalah laporan pendaftaran customer yang kalian dapat oleh admin dan supplier. Ini diagram level 1 proses 3. Customer mengirim data produk, customer memilih produk yang diterima dari penyimpanan data produk. Terus data produk ini akan menginput pemesanan dan dapat penyimpanan pemesanan. Data pemesanan ini akan dimasuk ke proses data pemesanan yang akan diterima oleh customer, yaitu nota total pemesanan. Data pemesanan akan masuk ke laporan data pemesanan yang diterima oleh admin dan laporan dan supplier. Ini diagram level 1 proses 4. Customer melakukan proses pembayaran dan input data pembayaran. Data pemesanan, penyimpanan data pemesanan akan memproses ke input data pembayaran. Data pembayaran akan masuk ke storage data pembayaran dan customer akan mendapatkan nota pembayaran. Data pemesanan akan dilaporkan ke proses laporan data pemesanan yang akan didapat oleh admin dan supplier. Ini adalah RD penjualan aksesoris motor. Ini ada supplier dengan ada 4 atribut, yaitu dengan primary care-nya ada ID supplier dan itunya ada nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Yang supplier akan mengirim barang dengan ada atributnya 4 dengan primary care ID barang, ada nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Barang akan dibeli oleh pembeli. Pembeli memiliki 5 atribut, yaitu ID pembeli, nama pembeli, alamat, nomor telepon, jenis kelamin. Dan primary key-nya ada ID pembeli. Pembeli akan melakukan pembayaran dan transaksi. Pada entitas pembayaran ada 4 atribut, ada ID pembayaran, total pembayaran, dan ID transaksi, dan tanggal pembayaran. Dengan primary key-nya adalah ID pembayaran. Transaksi memiliki 5 atribut. Yang pertama ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan. Primary key-nya ID transaksi. Ini adalah presentasi produk analisis DFD RD pada aplikasi penjualan aksesoris motor. Ini adalah contoh web statis aplikasi penjualan aksesoris motor. Ini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk melakukan login, kita masuk ke akun. Di sini kamu akan mendapatkan pesan, "Selamat, kamu berhasil login." Kita pencet OK dan kembali ke home. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.